Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami kelompok 9 dari kelas IF 210. Saya Priska Nuryustiani bersama rekan saya. Saya Yoga Koswara. Berarti Prasetyo Kuncoro. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil analisis data harga gula konsumsi di Indonesia untuk tugas statistika dan probabilitas. Langsung saja pada nomor 1. Menghitung min, median, dan modus untuk total harga pangan berdasarkan kategori wilayah yang dibagi ke 10 kelas pada satu tahun tertentu. Di sini kami memilih tahun 2022 dengan menjumlahkan total harga selama 2022 pada 10 wilayah. Kami memperoleh data sebagai berikut. Untuk menghitung min atau rata-rata, caranya adalah seluruh nilai dari 10 provinsi kami jumlahkan. Hasilnya 46,6, lalu kami bagi 10. Kami memperoleh minnya di 4,66 juta. Lalu untuk median, median merupakan nilai yang tepat berada di tengah data setelah diurutkan. Karena jumlah datanya genap, kami ambil dua data di tengah, yaitu data kelima di 4,6 dan data keenam di 4,7, lalu kami rata-ratakan dan hasilnya di 4,65 juta. Dan untuk modus, yaitu nilai yang sering muncul di angka 4,5. Maka modusnya adalah 4,5 juta. Kesimpulan yang kami dapatkan, rata-rata total harga gula konsumsi 10 provinsi pada tahun 2022 sebesar 4,66 juta rupiah, dengan median 4,65 juta rupiah dan modus 4,5 juta rupiah. Untuk nomor 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Priska. Untuk pertanyaan nomor 2 adalah kita akan menghitung deviasi standar dan varian dari data satu tahun di suatu daerah ya. Nah, di sini kami mengambil studi kasus di wilayah DKI Jakarta di tahun 2023 gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang akan kita cari tahu ya di nomor 2 ini? Nah, nomor 2 ini kita akan cari tahu harga gula itu sepanjang tahun 2023 itu dia apakah cenderung naik dan turunnya ini signifikan atau tidak gitu ya. Nah, dari data yang kita ambil, kemudian kita mencari tahunya dengan menghitung deviasi standar dan varian ya, dengan studi kasus yang ada di DKI Jakarta tersebut. Nah, untuk memperringkas datanya ya, kami menggunakan harga rata-rata harga per bulannya ya, kemudian kita ambil selama 12 bulan dalam ribu rupiah, lalu kami kelompokkan juga ke dalam 5 kelas ya, 5 kelas harga. Data ini kami ambil selama 12 bulan ya, sehingga frekuensinya itu 12 kali. Jadi dari data ini kita bisa mendapat kesimpulan ya deviasi standar harga gula di DKI Jakarta itu pada tahun 2023 ya, dengan kalkulasi deviasi standar itu ada di 0,73 ribu rupiah per kilogram atau 730 rupiah. Kemudian variannya kita bisa dapatkan itu di angka 0,53 ribu rupiah. Kemudian dari data tersebut kita bisa apa namanya mengambil eh, menggunakan eh, metode momentum ya, metode momentum skewness dan kurtosis ya, di mana nilai skewnessnya itu kita bisa mendapatkan nilai positif 1,77, artinya nilai skewnessnya ini menceng ke kanan ya. Kemudian nilai kurtosisnya ini kita bisa dapatkan di 5,28, artinya lebih dari 3 nilai kurtosisnya, di mana di dalam statistika itu disebut leptokortik. Nah, jika kita konversi data yang di tabel ini ke dalam grafik ya, ini kita bisa lihat ya frekuensi yang paling banyak itu ada di rentang harga 14.350 ya. Kemudian kita bisa lihat yang paling kanan ya, ini mengalami penekanan harga yang paling tinggi di 16.750 ya, selama satu kali ya di dalam satu bulan, itu bulan Desember. Kemudian eh, kita konversikan data tersebut ya ke dalam grafik skewness dan kurtosis ya, di mana skewness ini kita akan ukur grafik ini kemiringannya seperti apa gitu ya. Nah, nilai yang kami dapatkan itu adalah positif 1,77, artinya distribusinya ini menceng ke kanan ya. Nah, maksudnya adalah mayoritas harganya itu sebetulnya rendah ya, karena grafiknya ini meninggi ya. Grafiknya apa namanya meninggi ke atas ya. Kemudian pada suatu waktu di bulan Desember ya, grafik ini menceng ke kanan ya, ekornya ke kanan ya, di mana di situ pada bulan Desember dia mengalami harga yang paling tinggi ya, seperti itu. Nah, kemudian pada grafik kurtosis ya, atau kita akan cari ukuran keruncingannya dari harga gula pada tahun 2023 tersebut. Nah, patokannya adalah angka 3 ini ya. Nah,
untuk angka normalnya. Nah, di mana kita dari hasil kalkulasi kita dapatkan nilainya itu 5,28, artinya lebih dari 3. Sehingga eh, distribusinya ini lebih runcing daripada normal ya. Artinya dia bisa disebut leptokurtik gitu ya. Jadi pada grafik ini garis tebalnya ini lebih runcing daripada garis patah-patah normal. Nah, seperti itu. Untuk nomor 3, pertanyaannya menghitung rata-rata pada kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil sendiri itu sebenarnya membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Untuk kuartil yang untuk data yang kita ambil adalah di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2024 pada bulan Januari sampai September. Untuk kuartil 1 adalah batas 25% harga terendah. Sedangkan kuartil 3 adalah batas 25% harga tertinggi. Karena datanya hanya 9 nilai bulanan, kami menghitungnya langsung dari data tunggal. Datanya kami urutkan dari kecil ke besar, lalu kami cari letaknya menggunakan rumus I dikali N tambah 1 dibagi 4. Kuartil 1 letaknya di posisi 2,5 sehingga hasilnya 16.850. Untuk kuartil 3 letaknya di posisi 7,5 sehingga hasilnya 18.500 rupiah. Maka dapat disimpulkan 25% harga terendah berada di bawah 16.850 rupiah dan 25% harga tertinggi berada di atas 18.500 rupiah kilogram. Dengan kata lain, sebagian besar harga gula tahun 2024 berkisar di antara kedua angka tersebut. Oke, baik, untuk soal nomor 4 berikutnya. Untuk mengenai indeks harga, pertanyaannya harga gula naik berapa persen dari tahun 2022 ke tahun 2024. Untuk datanya, kami ambil di gabungan 3 wilayah di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Untuk indeks harga adalah cara membandingkan harga antar tahun dalam bentuk persen. Rumusnya harga tahun pembanding dibagi harga tahun dasar, lalu dikali 100. Untuk data yang digunakan adalah tahun 2022 bandingkan ke tahun 2024 sebagai pembanding. Rata-rata harga gabungan ketiga wilayah pada tahun 2022 sebesar Rp14.200 dan pada tahun 2024 naik menjadi Rp17.600. Setelah dihitung, indeks harganya 123.940. Cara membacanya, angka 100 berarti tidak ada perubahan, karena hasil kami di atas 100, berarti terjadi kenaikan. Besarnya besarnya 123.940 dikurangi 100, yaitu 23,94%. Untuk kesimpulannya, harga gula konsumsi gabungan 3 wilayah Jabodetabek pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 23,94% dibandingkan tahun 2022. Untuk itu demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.